Shalom semua warga kerajaan. Christ likeness adalah suatu journey, adalah suatu perjalanan. Di dalam Ibrani pasal kedua ayat 10 disebutkan tentang Allah yang baginya dan segala sesuatu dijadikan. Dia adalah Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, ya, bringing, nurturing many sons into glory. Jadi ukurannya adalah kedewasaan. Saya percaya kedewasaan ini sesuatu yang harus jadi goal kita. Setelah dewasa, Musa menolak untuk disebut sebagai putri Firaun. Wow, dia bisa jadi penguasa di bumi yang tertinggi, menjadi Firaun. Dia menolak. Dan dia memilih untuk menderita sengsara bersama umat Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat, dia juga bagaimana sang putra itu adalah prototipe daripada Christ. Dari Christ itu adalah prototipenya, dan kita adalah adik-adiknya, seperti yang saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Dia yaitu menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan, ya ini yang manusia nggak suka, penderitaan, suffering, ya. Jadi tujuannya kemuliaan, kedewasaan, ya. Tetapi juga kita melihat Kristus saja disempurnakan. Bukan Kristus tidak sempurna, tapi cara disempurnakan cuma satu. Maaf, tidak ada yang lain, tidak ada cara instan, tidak ada microwave di dalam kerajaan Allah, tapi dengan penderitaan. Dan dia akan menguduskan dan kita akan dikuduskan. Tujuannya adalah holiness. Dan bukan cuma holiness, mereka semua berasal dari satu, oneness. Sebab itu dia tidak malu menyebut mereka saudara. Berarti Kristus bisa malu kalau kita ngaku-ngaku saudara. Aku saudaranya Tuhan Yesus, tapi sama sekali tidak mirip dengan dia. Satu hari ada seseorang ditipu karena orang itu ngaku saudara saya, dan Pak Arifin itu tidak mau tahu dia pendeta kok tidak bantu saya. Lalu saya tanya kepada orang yang tertipu ini, dia mirip saya enggak? Oh iya Pak, tidak mirip lah. Kok kamu percaya dia saudara saya? Kalau saudara itu mestinya mirip saudaraku, ya. Tentu saja, seperti istri saya dengan adiknya yang jadi istri adik saya, mirip sekali. Karena namanya saudara itu pasti mirip. Mirip dalam apa? Kerendahan hati, mirip di dalam kemuliaan, kekudusan. Jadi jelas ya, dengan penderitaan. Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah juga dengan penderitaan. Aku bermegah, bahkan lebih suka di dalam penderitaan supaya apa? Bergantung kepada Tuhan. Di dalam saya mengikut Tuhan, saya mengalami kesukaran demi kesukaran, ya, penganiayaan demi penganiayaan. Tapi saya tahu goalnya itu semua untuk membuat saya makin seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Belajarlah daripadaku, kata Kristus, aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bagaimana kita akan memberitakan namamu kepada di tengah-tengah jemaat. Sebelum kita bisa memberitakan nama Tuhan, maka perjalanan ini harus kita lalui. Yaitu tahu goal kita, yaitu kedewasaan, kemuliaan, kekudusan. Tapi sayang sekali cara tidak ada yang lain. Caranya adalah melalui penderitaan. Kata Rasul Paulus, aku bermegah dengan kesukaranku, dengan penderitaanku, sebab akan menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji. Akan menimbulkan karakter. Karakter ini yang paling luar biasa, saudara. Karisma can bring you to the top, but only character can keep you there. God bless you. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. To be like Christ. Christ likeness is our goal in life. God bless you. Amen.